Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang jaringan permanen, khususnya jaringan epidermis dan derivatnya. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu secara umum tentang jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan ini hanya dapat membelah tetapi tidak melakukan diferensiasi membentuk jaringan yang lain. Berikut ini adalah beberapa jenis jaringan permanen. Yang pertama adalah epidermis. Yang kedua adalah parenkim. Yang ketiga adalah kolenkim. Yang keempat adalah sklerenkim. Yang kelima adalah xilem. Yang keenam adalah phloem. Yang ketujuh adalah velum. Dan yang kedelapan adalah veloderm. Berikut ini adalah struktur epidermis. Kemudian parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik umum jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan tidak meristematis lagi, tidak tumbuh dan memperbanyak diri untuk menghasilkan jaringan yang lain, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jaringan permanen tidak melakukan aktivitas pembelahan diri untuk menghasilkan jaringan yang lain. Yang kedua, dinding sel sudah mengalami penebalan. Yang ketiga, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Yang keempat, vakuola sel besar, sehingga mengandung sedikit sitoplasma. Yang kelima, bentuknya tetap. Yang keenam, terkadang sel-selnya telah mati. Dan yang ketujuh, terdapat ruang antar sel. Pada video kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang jaringan epidermis beserta modifikasinya. Jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung atau proteksi jaringan yang ada di sebelah dalamnya. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang terletak di bagian paling luar. Jaringan epidermis tersusun atas sel-sel hidup. Bentuk jaringan epidermis adalah pipih selapis seperti balok, berderet rapat tanpa ruang antar sel. Jaringan epidermis tidak mengandung klorofil kecuali pada bryofita atau tumbuhan lumut dan pteridofita atau tumbuhan paku, serta hasil modifikasinya berupa sel penutup stomata. Memiliki dinding sel yang sangat tipis. Pada tumbuhan yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder, pada akar dan batang sudah tidak lagi memiliki jaringan epidermis. Epidermis pada daun pada umumnya tertutup oleh lapisan lilin atau kutikula, dan pada batang tertutup oleh zat gabus, kecuali lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Jaringan epidermis dapat mengalami modifikasi untuk membentuk aneka ragam sel sesuai dengan fungsinya, seperti filamen, sel kersik, sel kipas, sel penutup stomata, lentisel, duri, sel litokis, trikoma, dan rambut akar. Yang pertama kita akan membahas tentang filamen. Filamen tersusun atas sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung tumbuhan epifit, misalnya anggrek tropis.
Struktur ini berupa lapisan-lapisan epidermis dengan penebalan sekunder yang mengandung lignin yang terasa seperti spons. Filamen terdapat pada famili Orchidaceae, berfungsi untuk melindungi akar, membantu penyerapan air dan mencegah tanaman kehilangan atau kekurangan air, serta berperan dalam mengikat oksigen. Pada kondisi kering, filamen menyebabkan akar tanaman anggrek berwarna putih, sementara pada kondisi lembab, akar anggrek akan berwarna kehijauan. Hal ini karena filamen akan menyerap lebih banyak air yang menyebabkan strukturnya menjadi transparan. Berikutnya adalah sel kersik. Berikut ini adalah struktur sel kersik. Sel kersik adalah modifikasi epidermis yang berbentuk bulat, elips, halter, atau pelana dan berisi kristal kersik atau SiO2. Oleh karena itu, sel kersik disebut juga dengan sel silika. Sel kersik berfungsi untuk memperkuat batang. Sel kersik ini terdapat pada tumbuhan famili Cyperaceae, Equisetinae, dan Gramineae seperti tebu. Selanjutnya adalah sel kipas. Sel kipas disebut juga dengan motor sel atau bulliform cell. Adalah sel epidermis yang besar, berdinding tipis dengan vakuola besar, dan berbentuk seperti gelembung yang terdapat pada permukaan atas daun. Sel kipas merupakan alat tambahan terutama pada tumbuhan famili Gramineae, misalnya bambu, dan Cyperaceae, misalnya rumput teki. Sel kipas ini berfungsi sebagai penyimpan air. Apabila terjadi penguapan yang relatif besar, maka sel kipas akan mengempis sehingga daun akan menggulung untuk mengurangi penguapan lebih lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang stomata. Stomata merupakan derivat atau turunan jaringan epidermis pada daun yang berfungsi untuk mengontrol pertukaran gas dan juga untuk penguapan. Stomata berupa lubang-lubang yang masing-masing dibatasi oleh sel penutup, yaitu sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari stomata. Yang pertama adalah sel penutup. Sel penutup ini juga disebut dengan sel penjaga atau sel epilog, atau juga disebut dengan guard cell. Sel penjaga terdiri atas pasang sel yang kelihatannya simetris dan umumnya berbentuk ginjal, merupakan sel hidup dan mengandung kloroplas. Yang kedua adalah celah atau porus. Di antara kedua sel penjaga terdapat celah yang berupa lubang kecil. Sel penutup dapat mengatur menutup atau membukanya celah menurut perubahan osmosisnya. Berikutnya sel tetangga. Sel tetangga merupakan sel-sel yang berdampingan atau yang berada di sekitar sel-sel penutup. Terdiri atas dua buah atau lebih yang secara khusus melangsungkan fungsinya secara berasosiasi dengan sel-sel penutup. Yang keempat adalah ruang udara dalam. Ruang udara adalah ruang antar sel yang besar dan berfungsi ganda dalam proses fotosintesis, transpirasi, dan juga respirasi. Berikut ini adalah jenis-jenis stomata. Berdasarkan letak sel penjaga, maka stomata dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah stomata tipe phaneropore. Stomata tipe phaneropore memiliki sel-sel penutup yang terletak pada permukaan daun atau menonjol, sehingga memudahkan untuk pengeluaran air. Contohnya pada tumbuhan hidrofit. Yang kedua adalah stomata tipe cryptophore, yaitu sel-sel penutupnya berada jauh di bawah permukaan daun atau tersembunyi. Fungsinya untuk mengurangi penguapan yang berlebihan.
Contohnya pada tumbuhan xerofit. Selanjutnya kita akan membahas tentang lentisel. Lentisel merupakan modifikasi jaringan epidermis, yaitu daerah pada lapisan gabus dengan susunan sel yang cukup longgar. Lentisel berupa lubang-lubang kecil yang ada pada permukaan batang pada tumbuhan yang dijumpai dalam jumlah yang sangat banyak pada bagian batang tumbuhan dewasa. Lentisel memiliki fungsi sebagai sistem alat pernafasan yang membantu proses pertumbuhan atau perkembangan pada batang tersebut, sehingga nantinya dapat memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan gas yang terjadi terhadap bagian dalam cabang dan juga bagian luar atau atmosfer. Beberapa contoh tumbuhan yang bernapas dengan menggunakan lentisel diantaranya adalah tumbuhan bakau, pohon beringin, dan juga anggrek. Sekarang kita akan membahas tentang duri. Duri merupakan segala macam bagian tumbuhan dengan struktur yang keras, tajam, kaku, dan memiliki ujung sehingga cenderung melukai kulit atau permukaan tubuh lainnya. Duri merupakan organ aksesori dan berfungsi sebagai alat perlindungan diri dari pemangsa maupun sebagai alat adaptasi khususnya terhadap kekeringan. Dilihat dari asal-usul jaringan pembentuknya, duri dapat berasal dari modifikasi organ pokok tumbuhan, yaitu daun, batang ataupun akar, yang secara istilah teknis disebut dengan spina dan dianggap sebagai duri sejati. Duri juga dapat berasal dari perkembangan jaringan epidermis ditambah jaringan di dalamnya, istilahnya adalah emergensia, dan dapat disebut sebagai duri tempel. Berikut ini adalah pembahasan tentang duri sejati. Duri sejati selalu memiliki jaringan keras di dalamnya yang biasanya berkayu serta memiliki jaringan pembuluh. Dengan demikian, duri sejati biasanya sukar ditanggalkan atau tidak tanggal secara alami. Jika tanggal akan terdapat bekas luka patah dan dapat mengeluarkan cairan atau getah. Duri sejati yang berasal dari daun misalnya adalah duri kaktus serta beberapa tumbuhan sukulen lainnya. Daun penumpu atau stipula juga dapat menjadi duri, misalnya pada susuru atau Euphorbia trigona. Kemudian duri sejati juga dapat berasal dari dahan atau bagian batang, misalnya pada duri bougainville. Duri akar merupakan duri sejati yang terbentuk dari akar-akar yang mengeras sehingga berujung tajam. Contohnya pada akar beberapa anggota Dioscoreaceae seperti gembili. Berikutnya adalah duri aksesori. Duri aksesori dijumpai pada batang, daun, serta buah. Asal-usul terbentuknya adalah dari jaringan epidermis dengan atau tanpa jaringan korteks. Duri aksesori mudah tanggal dan tidak memiliki jaringan pembuluh. Duri batang paling mudah ditemukan pada batang mawar. Duri pada permukaan daun biasanya berbentuk kecil-kecil. Duri pada buah dijumpai misalnya pada kulit buah durian. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel litokis. Litokis merupakan bentuk modifikasi epidermis yang mengandung endapan kalsium karbonat atau sistolit. Litokis terdapat pada epidermis ficus dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan kalsium karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut dengan sistolit. Beberapa ahli menduga litokis ikut berperan dalam meningkatkan laju fotosintesis dan juga dalam detoksifikasi tumbuhan. Pada literatur lain disebutkan bahwa peranan sel litokis ini adalah untuk perlindungan dan mempertahankan bentuk. Sekarang kita akan membahas tentang trikoma.
Trikoma adalah salah satu modifikasi epidermis yang berupa rambut-rambut halus. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, trikoma dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah trikoma uniseluler, yang pada umumnya tidak bercabang, meskipun ada kalanya yang bercabang. Dan yang kedua adalah trikoma multiseluler, yaitu trikoma yang memiliki cabang seperti pohon, ada yang memanjang, dan ada juga yang mendatar. Berikut ini adalah fungsi trikoma. Yang pertama adalah pada bagian akar berfungsi untuk penyerapan. Yang kedua pada bagian epidermis daun dan batang untuk mengurangi penguapan dan gangguan mekanik. Yang ketiga pada bunga Lonicera. Rambut-rambut yang terdapat pada epidermis yang berbatasan pada petal mengeluarkan nektar. Yang keempat pada rambut kepala putik, mengeluarkan perekat untuk melekatnya polen. Yang kelima pada biji untuk mengeringkan dan mempermudah penyebaran oleh angin. Dan yang keenam untuk menahan dari partikular. Trikoma dapat dibedakan menjadi trikoma glandular dan trikoma non-glandular. Trikoma glandular memiliki sel kelenjar yang dapat mengeluarkan zat berupa garam, larutan gula, madu, polisakarida, racun, dan juga terpentin atau minyak. Trikoma ini dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Trikoma glandular dibedakan menjadi dua, yaitu trikoma seperti gelembung yang terdiri atas sel kelenjar dan kelenjar multisel yang terdiri atas beberapa sel kelenjar dan sel basal. Berikut ini adalah jenis trikoma glandular. Yang pertama adalah trikoma hidatoda, terdiri atas sel tangkai dan beberapa sel kepala dan mengeluarkan larutan, misalnya pada keluarga keladi atau Araceae. Yang kedua kelenjar garam, terdiri atas sebuah sel kelenjar besar dengan tangkai yang pendek, contohnya pada tumbuhan bakau. Yang ketiga adalah kelenjar madu, berupa rambut bersel satu atau lebih dengan plasma yang kental dan bisa mengeluarkan madu ke permukaan sel, contohnya pada tumbuhan pisang. Dan yang keempat adalah rambut gatal, berupa sel tunggal dengan pangkal berbentuk kantung dan ujung runcing. Isi sel mengakibatkan rasa gatal, misalnya pada rambut sengat kemadu. Trikoma rambut gatal juga terdapat pada urtika. Berikutnya adalah trikoma non-glandular. Trikoma non-glandular tidak memiliki sel kelenjar dan tidak menghasilkan sekret. Biasanya hanya berupa tonjolan seperti duri-duri pada batang, daun, atau buah. Trikoma non-glandular dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah trikoma bersel satu atau bersel banyak dan tidak pipi, misalnya pada Gossypium. Serat kapas merupakan rambut epidermis bersel satu dari kulit biji dan dapat mencapai panjang 6 cm. Selain itu juga terdapat pada Lauraceae, Moraceae, dan Triticum. Yang kedua adalah trikoma sisik yang memipih dan bersel banyak. Ditemukan tanpa tangkai pada daun durian atau bertangkai pada Olea. Yang ketiga adalah rambut bercabang bersel banyak. Bentuknya dapat seperti bintang, misalnya rambut di bagian bawah daun waru, atau seperti tempat lilin pada Verbascum. Yang keempat adalah rambut akar yang merupakan pemanjangan sel epidermis dalam bidang yang tegak lurus permukaan akar. Sel berbentuk bulat panjang, mencapai panjang 800 hingga 1500 mikrometer, dengan garis tengah 5 hingga 17 mikrometer. Rambut akar memiliki vakuola yang besar dan biasanya berdinding tipis. Berikut ini adalah bentuk-bentuk trikoma. Trikoma uniseluler, trikoma multiseluler, dan trikoma glandular.
Selanjutnya kita akan membahas tentang rambut akar. Jaringan epidermis akar merupakan lapisan yang hanya terdiri atas satu lapisan sel dan tidak mengandung kutikula. Sebagiannya membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Pertumbuhan rambut akar memperluas permukaan akar sehingga penyerapan air dan garam mineral lebih efisien. Demikian pembahasan tentang jaringan permanen, khususnya epidermis beserta derivatnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.